Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get Hai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang berjudul perencanaan pesan-pesan bisnis. Sebelumnya, saya selaku moderator akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3. Untuk yang pertama, Muhammad Fadrik Zaki Afian, NIM 2020-11494, 2. Franky Ferdiansyah 2020-11502, 3. Naila Zahratul Isna 2020-11511. Terakhir, saya sendiri Muhammad Fian Aprianto 2020-11628. Untuk materi pertama akan dibacakan saya sendiri Muhammad Fian Aprianto. Pengertian perencanaan pesan-pesan bisnis. Perencanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan segala sesuatunya berjalan dengan sebaik-baiknya. Penyampaian pesan-pesan bisnis adalah penyampaian pesan-pesan bisnis yang dilakukan secara tertulis, baik dalam bentuk surat, memo, proposal, agenda, laporan bisnis, maupun media elektronik. Perencanaan pesan-pesan bisnis yang baik diharapkan dapat menjawab berbagai pertanyaan, seperti apa pesan-pesan bisnis yang ingin disampaikan pada pihak lain, bagaimana menyampaikan pesan-pesan bisnis, siapa yang menyampaikan pesan-pesan bisnis, mengapa pesan-pesan bisnis itu perlu disampaikan, dan kapan pesan-pesan bisnis harus disampaikan kepada pihak lain. Tahapan perencanaan pesan-pesan bisnis ada 4. Pertama, mengetahui tujuan pesan-pesan bisnis. 2. Menganalisis audiens. 3. Menentukan ide atau gagasan pesan-pesan bisnis. 4. Menentukan outline, pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis. Sebagaimana kita ketahui, dalam penyampaian pesan-pesan bisnis, setiap individu mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Dalam dunia korespondensi bisnis, tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis antara lain: 1. Menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain. 2. Mempengaruhi pihak lain agar sepakat atau setuju dengan apa yang mereka sampaikan. 3. Melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan pihak lain demi mencapai tujuan tertentu. Menganalisis audiens. Setelah menentukan maksud dan tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis, tahapan berikutnya adalah bagaimana menganalisis audiens pembaca, yaitu apa, siapa, bagaimana, dan kapan sebaiknya pesan-pesan bisnis disampaikan. Dengan pemahaman yang tepat terhadap audiens akan dapat mempermudah dan memperlancar penyampaian suatu pesan-pesan bisnis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Naila Zahratul Isna dengan NIM 2020-11511. Menentukan ide atau gagasan. Setelah menganalisis audiens, tahap berikutnya adalah menentukan ide, gagasan, atau pesan bisnis yang ingin disampaikan kepada pihak lain. Di sini yang menjadi fokus adalah apa substansi dari pesan bisnis yang akan disampaikan kepada pihak lain, yang tentu saja sangat bervariasi tergantung pada maksud dan tujuan dari penyampaian pesan bisnis. Pemahaman proses komposisi. Pada dasarnya, proses komposisi adalah proses penyusunan pesan bisnis yang dimulai dari penilaian kata, kalimat, dan paragraf hingga menjadi sebuah pesan bisnis yang mudah dipahami serta diterima oleh penerima. Penyusunan pesan bisnis ada 4, yaitu yang pertama, perencanaan menjadi draft, yang kedua organisasi dan komposisi, yang ketiga edit dan revisi, yang keempat membaca ulang. Perencanaan menjadi draft. Perencanaan merupakan fase pertama yang perlu diperhatikan dalam penyampaian pesan-pesan bisnis secara tertulis atau dalam bahasa yang sederhana, sebagai sebuah draft yang masih memerlukan perbaikan. Tujuan dari penyampaian pesan-pesan bisnis haruslah jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh penerima. Organisasi dan komposisi. Setelah tahap perencanaan dalam pembuatan suatu draft, tahap berikutnya adalah bagaimana mengorganisasikan dan mengelompokkan ide-ide atau gagasan pesan-pesan bisnis
dalam sebuah kesatuan ide atau gagasan. Organisasi dan komposisi sistem sensitif berkaitan erat dengan penyusunan atau pengaturan kata-kata, kalimat, dan karakter. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan Muhammad Fadrik Zaki Afian dengan NIM 2020-11494. Kemudian, edit dan revisi. Setelah ide-ide dituangkan dalam kata-kata, kalimat, paragraf, atau alinea, perhatikanlah apakah kata-kata, kalimat, paragraf, atau alinea tersebut telah diekspresikan dengan benar. Jika ternyata belum sesuai dengan apa yang diharapkan pengirim pesan, harus dilakukan pengecekan ulang sekaligus revisi atau perbaikan-perbaikan yang seperlunya sehingga apa yang telah direncanakan sebelumnya dapat dicapai seefektif mungkin. Kemudian membaca ulang. Setelah dilakukan pengecekan atau edit dan perbaikan atau revisi seperlunya, tahap berikutnya yang tidak boleh diabaikan adalah melakukan proofread, yaitu membaca ulang secara menyeluruh untuk memastikan kembali bahwa apa yang akan disampaikan secara tertulis tersebut benar-benar terhindar dari berbagai kesalahan dan atau kekeliruan. Penentuan tujuan. Yang pertama, keputusan untuk meneruskan pesan. Kedua, keputusan untuk menanggapi audiens. Ketiga, keputusan untuk memusatkan isi pesan. Keempat, keputusan untuk menetapkan media yang akan digunakan. Tujuan komunikasi bisnis: memberi informasi, melakukan persuasi, melakukan kolaborasi. Cara menguji tujuan. Yang pertama, apakah tujuan tersebut realistis? Apakah waktunya tepat? Apakah orang yang mengirimkan pesan sudah tepat? Apakah tujuannya selaras dengan tujuan organisasi perusahaan? Selanjutnya akan dibacakan oleh Franky Ferdiansyah dengan NIM 2020-11502. Analisis audiens. Analisis audiens yang tepat maka pencapaian tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis akan menjadi lebih mudah dan cepat. 3 hal yang perlu diperhatikan. 1. Bagaimana mengembangkan profil audiens. 2. Bagaimana memenuhi kebutuhan motivasional audiens. 3. Bagaimana memuaskan atau memenuhi kebutuhan akan informasi audiens. Cara memenuhi kebutuhan akan informasi audiens. 1. Temukan apa yang diinginkan oleh audiens. 2. Berikan semua informasi yang diperlukan. 3. Pastikan bahwa informasi akurat. 4. Tekankan ide-ide yang paling menarik bagi audiens. Teknik untuk menentukan ide pokok. 1. Storytell talk. 2. Random list. 3. CFR atau Consulate Wins Recommendation Workouts. 4. Journalistic Approach. 5. Questions and Answer Chain. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam memilih media penyampaian pesan-pesan bisnis antara lain: 1. Tingkat kepentingan. 2. Tingkat kerahasiaan. 3. Formalitas. 4. Biaya pengiriman. 5. Kompleks. 6. Harapan audiens. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam membaca, mohon dimaafkan. Wallahu wali taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.